rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Unsu ya dari Albiru Channel. Saya coba membagikan tutorial bagaimana bisa memanfaatkan suatu teknologi yang namanya ChatGPT. Di sini kita manfaatkan, biasanya ada tugas-tugas para pelajar, mahasiswa maupun pekerja, dalam tugas kantornya membuat sebuah presentasi atau sebuah tulisan dan lain sebagainya. Kita masuk saja ke Google Chrome, kita langsung ke kolom pencarian ya, tulis saja ChatGPT gitu ya, ChatGPT ya. Nah, kita langsung saja masuk ke tulisan di sini. Langsung masuk akun ya. Sign up dulu, login, nanti kita dapat konfirmasi. Kita nanti masuk di situ untuk verifikasi saja. Nah, segini. Misalnya kita nanti akan membuat tulisan pekerja misalnya, atau dan sebagainya tentang paparan membuat. Tolong buatkan presentasi, misalnya ya, buatkan presentasi tentang pemanfaatan media sosial bagi masyarakat. Seperti ini. Ini misalnya membuat presentasi ya rekan-rekan ya. Nah, di sini biasanya ada beberapa kata-kata seperti ini. Nah, itu dia udah dibagi beberapa item-item yang dituliskan, banyak sekali ya. Nah, ini bisa dilampirkan di presentasi rekan-rekan sekalian. Nah, kalau ini sifatnya manual ya. Kalau misalnya kita mau membuat presentasi yang lebih cepat lagi, kita membuka aplikasi seperti banyak ya, Gamma dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya. Jadi ini bisa berlanjut rekan-rekan. Lanjut, misalnya ditanyakan lagi definisi media sosial itu seperti apa, saya tanyakan seperti ini. Tinggal di copy aja definisi ya, seperti itu. Untuk kelanjutan presentasinya dia akan menjelaskan kembali apa sih definisi media sosial itu. Nah, seperti ini disampaikan. Nah, lanjut terus ya. Nah, ini contoh. Nah, sekarang saya coba membuat naskah tulis ya. Buatkan naskah tulisan tentang penanganan kasus stunting ya, stunting di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, ini kita buat judul seperti ini ya, seperti ini. Nanti sebelumnya kalau bisa rekan-rekan membuat dulu kayak semacam ruang lingkup lah, kayak semacam latar belakang dan lain sebagainya, pengenalan sejarah dan lain sebagainya ya, dan sebagainya sampai ke penutup. Dari sini ini udah disampaikan sampai kesimpulan, tetapi kita mau menanyakan latar belakangnya, langsung saja latar belakang, lanjut seperti itu. Dia akan melanjutkan tadi tulisan di awal, latar belakang stunting ini masalahnya di mana, langsung dijelaskan seperti itu. Nah, ini langsung membuat tulisan-tulisan tadi dimasukkan ke halaman-halaman dari rekan-rekan sekalian. Ini kan latar belakang, ini kan pasti ada tuh latar belakang. Nanti sejarah, terus ya sejarah, misalnya sejarahnya, langsung aja klik aja sejarah misalnya. Nanti sampaikan sejarah stunting di Indonesia itu seperti apa sih, seperti gitu ya. Terus sampai ruang lingkup yang rekan-rekan buat itu dalam checklistnya itu tercapai. Jadi rekan-rekan tidak kesulitan
dalam menulis sebuah naskah atau tulisan-tulisan yang rekan-rekan inginkan ya. Jadi seperti ini misalnya pengenaan, ya kan? Misalnya maksud dan tujuan, tulis saja langsung maksud dan tujuan. Langsung diketik aja gitu. Nah, maksud tujuan penanganan stunting di Indonesia seperti apa, tujuannya bla 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 gitu ya. Seperti ini. Tujuan dan lain sebagainya ya kan. Sampai ke anak di sini kita sampai rekan-rekan tinggal menulisnya. Tinggal di maksudnya. Terus dari sini kita lanjut lagi misalnya penelitian ya kan. Penelitian. Nah, kita klik lagi terus ya. Sampai ruang lingkup yang diceklis oleh rekan-rekan bisa tercapai sampai tuntas. Di kalimat penutup dan lain sebagainya sampaikan saja di sini. Nah, misalnya terakhir kita buat kalimat penutup misalnya seperti ini. Kita buat penutup di sini. Penutup. Langsung sampaikan seperti itu. Nah, ini kalimat yang penutup dan lain sebagainya untuk rekan-rekan ya. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu, tips yang sederhana, singkat dan padat. Salam hormat kami, semoga sukses semua. Sampai jumpa lagi di Albiru Channel.